saudari-saudara, selamat pagi. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Pagi ini saya dapat tugas untuk Ekaristi, merayakan Ekaristi bersama umat Manyaran di Kapel Mbero namanya. Ya 30 km dari Pasturan ke arah Tenggara. Saya ada di jalan raya pinggir danau. Selalu indah. Saya tunjukkan. Tuh. Bagus banget kan? Dan saya naik motor. Saya menikmati hari ini, merayakan pelayanan hari ini. Yuk kita ikuti menuju Mbero dengan sepeda motor dan merayakan Ekaristi. Ini motornya plat H, karena ini adalah motor dinas milik Keuskupan Agung Semarang. Dan tentu saja bawaan saya adalah tas besar. Ada emblemnya apa ini? Romo Agus. Masing-masing Romo ada tas ini untuk Ekaristi. Ini adalah isinya tentu saja peralatan misa. Apa saja? Ya semua peralatan misa, karena stasi-stasi biasanya tidak menyediakan. Contohnya, contoh itu apa ya? Unfortunately, kadang-kadang ada yang kelupaan di dalam tas itu. Misalnya ternyata anggurnya tidak terbawa atau hostinya tidak terbawa. Padahal itu mutlak harus ada. Apa yang kami lakukan? Kalau jaraknya masih 35 km, saya akan menelpon Pasturan supaya seorang karyawan mengirimkan itu ke tempat saya misa, kami misa. Sementara misa sudah dimulai dengan ibadat sabda dulu kan, sebelum persembahan, jadi waktunya cukup untuk itu. Tetapi kalau jaraknya sangat jauh, 50-60 km, ya terpaksa ibadat sabda tanpa Ekaristi, dan pernah terjadi saya seperti itu. Tetapi biasanya di kapel-kapel besar itu ada sakramen Maha Kudus di tabernakel, sehingga masih bisa menyantap tubuh Kristus dari tabernakel walaupun dalam ibadat sabda dan bukan Ekaristi. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan alat ini lengkap, karena saya juga tidak sempat untuk mencek semuanya, mengandekan bahwa koster sudah menyiapkan, karena hampir segala hal harus dipersiapkan sendiri. Tadi juga bensinnya habis, saya ketar-ketir, ternyata ada warung bensin walaupun masih pagi. Yuk kita rayakan hidup kita dalam sukacita, penuh syukur dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Kita lanjut perjalanan hari ini. Ini jalan-jalan lintas menuju Mbero Manyaran. Sangat berbahaya karena turun. Oke, saya akan pelan. Sepi, kadang-kadang ketemu monyet atau musang. Yuk. Saya sampai di Kapel Manyaran, Kapel Mbero namanya, dan banyak umat, bukan karena umat sini, sebenarnya umat sini jumlahnya sangat sedikit, tetapi karena kapel besarnya di Manyaran itu sedang direnovasi. Terima kasih untuk mereka yang ikut mengambil bagian ya. Kemudian kita misalnya pindah-pindah dari kapel kecil ke kapel kecil untuk umat dari 3 kapel, jadi 1 Nglangkir, Mbero, dan Manyaran sendiri yang sedang direnovasi. Tuh penuh. Haleluya.
survei tentang siapa yang lebih berpeluang untuk sukses dalam karier, dalam pekerjaan. Dan itu tidak mengagetkan dan mudah ditebak. Di antaranya adalah orang yang komunikatif, orang yang ramah, orang yang murah senyum, orang yang suka menyapa, orang yang mengingat-ingat nama dan siapa orang itu, orang yang nyaman untuk ditemui. Itu tentu saja ada aspek lain, kepandaian, keahlian, keterampilan dan seterusnya. Tapi ini menduduki tempat yang sangat membantu orang bertumbuh di dalam hidup dan dalam arti tertentu yang saya sebut karya. Dan benar, kalau saya mempunyai seorang karyawan yang ramah, yang gapia, yang menyapa, apalagi industrinya adalah jasa, saya mengincar orang itu untuk tetap ada di kantor saya misalnya, atau untuk tetap bekerja pada saya. Beda sekali dengan orang yang sangat terampil, sangat cekatan, ning perngat permut, kuwi ya nilai negatif. Amin. Maka tersenyumlah. Yang saya tinggalkan di Wonogiri nantinya hanyalah senyum dan ajakan untuk gembira di dalam beriman kepada Allah. Rasa kabutan sesanggan, wong beriman itu menggembirakan. Gusti Allah itu menggembirakan. Wis kuwi wae rasa diri-dirian. Jangan berpikir bahwa Roh Agus mau pindah enggak. Tidak, itu bukan pamit. Enggak. Nah, saudara-saudara, saya jadi ingat akan dua sahabat saya yang kalau saya sebut Anda mengenalnya karena terkenal di seluruh Indonesia. Tetapi bagaimana dua sahabat ini mengelola keramah tamahan dan sapaan. Saya memang di Jakarta sudah sangat lama, tahun 98 sampai 2003. Anda bisa membayangkan bahwa sampai hari ini sahabat saya itu menyapa walaupun kita tidak pernah telepon-teleponan atau ngobrol. Tetapi secara periodik dia menyapa, Roh Agus apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Begitu. Kalau ada karyawannya yang akan bertugas di Jawa Tengah, dia mewajibkan kamu mampir di tempat Romo Agus, kotanya Wonogiri. Lalu dia menelepon saya, nanti karyawan saya akan datang Romo, menemui Romo, tak kira Romo. Ya orang, mongkon mertamu. Lihat, keramah tamahan macam apa ya, seperti itu. Lihat, dan saya senang dia mengelola keramah tamahan hidup dan relasi. Saya juga ingat salah seorang yang karier usahanya sangat tinggi. Dan Anda kalau saya sebut juga pasti semua, oh itu toh. Tetapi begini, saya pernah diajak untuk jalan, naik mobil. Bukan supir, dia sendiri yang nyetir ke daerah pelabuhan yang sangat pelosok. Di mobil dia cerita dengan sukacita, dan ketika ketemu dengan penjual-penjual ikan, dia sangat gambir dan ramah. Mereka tidak tahu bahwa ini sosok yang sangat terkenal. Tetapi gambir, ramah, dan rukoni, bakul-bakul. Ketika kita di lift di hotel, dia juga menyapa yang ada di lift. Lihat, orang yang ramah. Oh, menupito. Ternyata salah satu aspek berkah. Kalau saya memberi tema hari ini, ramah itu berkah. Karena keramah tamahan, saya unggah YouTube rencana pembangunan Manyaran. Aku ora ngemis-ngemis orang jalur-jalur. Ini yang mak dulu itu, saya kan itu ya Pak ya. Tetapi tidak untuk Manyaran toh ya. Karena Manyaran selalu dikatakan Manyaran sudah cukup Romo, Manyaran sudah cukup Romo.
Kok kita khawatir nek aku ki golek dono jenengan ya. Ndak kepian kok menawa ya. Ning tetep ngono wae. Ning terus tak bagi aku menelpon yang memberi. Bolehkah saya membagikannya untuk kapel lain? Karena ada yang membutuhkan. Maka nanti 55 juta itu yang 5 juta untuk gedung sono karena temboknya ada yang pecah. Dan yang 20 juta untuk Darjo karena masih perlu beberapa hal direnovasi. Yang 30 untuk Manyara. Dari mana? Karena keramah tamahan dan hospitalitas kita, Anda dan kita semua. Amin. Amin. Kemudian menumbuhkan kepercayaan dan memang kemudian diingat oleh orang ketika mereka ingin menyapa atau ketika kita sedang membutuhkan sesuatu. Keramah tamahan. Dan itu dikatakan, diceritakan dalam bacaan pertama. Diceritakan tentang Nabi Elisa yang berkunjung ke Sunem. Aku ora ngerti macane Sunem apa Sunem. Nek Sunem kan mbok Sunem. Ya kan? Iki wong di Indonesia di Jawa mbok menawa Sunem mrene maca nggih. Sunem mawon sepakat. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgah ke sana untuk makan. Jadi Nabi Elisa kalau dalam perjalanan ke stasi diminta untuk mampir untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Lihat, keramah tamahan kepada tamu. Menyapa, mangga. Dan itu adalah kultur kita, kultur Anda. Yang terus-menerus tidak boleh hilang. Ketika hidup menjadi lebih modern dan ketika satu terhadap yang lain mulai cuek. Nek ra kenal ya ora menyapa. Dan itu seringkali menjadi fobia kita loh. Bener, wingi ono resepsi manten mau bengi ning Wonogiri. Aku rumangsa ora diundang ora dilemi. Terus aku ya riko nek arep teko. Mulane aku ora teko. Ya kan? Ya karena memang jam 5 misa paroki, jam 7 misa arwah. Jadi ada senggang waktu yang wong aku juga diundang. Saya membenarkan diri hanya karena tidak diundang, padahal saya pastornya. Maksudku tidak usah diundang, datang kan menyenangkan. Betul enggak? Tetapi saya sudah terperangkap pada kultur wong ra diundang kok teko, ngisi-ngisi. Ngono ta? Dhewe kan ngono kuwi nggih. Lah iya, itu perangkap. Jadi marilah kita membuka hati untuk ramah kepada siapapun, untuk luwes, untuk menyapa, untuk ngewongke, untuk merengkuh, untuk sumadulur. Terapno marang awake dhewe. Nek aku ki ditamoni aku seneng iki. Nggih ta? Nek aku iso berbagi, bahkan aku seneng sing berbagi, bukan yang menerima. Jur senyum ki basa Jawa. Mek esemku ki regane pira to? Kok larang banget denare dodolan angel mesem. Kok dikira nyenengi ya ora apa-apa to. Wong nyenengi wae kok. Nek ra dikoko ya ora apa-apa, ning mesem. GR ra apa-apa ning GR iki mung dosa siti ora dosa, GR kok dosa. Ya kan? Senyumlah, sapalah. Jangan merasa bahwa kita daerah kenal aku tak ngene iki wae. Ora, walaupun kenal Romagus, kula endang saking Manyaran. Ngono. Oh gitu. Wah, senang. Saya juga berusaha. Kenapa? Padahal ahli yo. Yo, promo-promo iso ngono iki lho. Wah, gopiak banget. Kok tak takoni, mau sapa? Yo ora ngerti. Yo piye iki? Lan ora mau ngantari romo-romo lho, awake dhewe ya ngono kuwi. Panjenengan gopiak siji karo liyane, aku ya pengen kenal.
sopo kelompok cerdas kok kita tiko cak mangkir wah wong ketoke yo. Lalu lihatlah baik bahwa kita menumbuhkan terus menerus kegembiraan, keramah tamahan. Alasannya siji, aku ki ditersani Gusti Allah. Gusti Allah itu rahmah, Gusti Allah itu tinarbuka, Gusti Allah itu senang. Nomor loro, rahmah kuwi berkah. Rahmah kuwi berkah, dadi berkah. Mergo rahmah terkesan, mergo semadulur terkesan disembayangke kan berkah. Disapa dolanan tek ning Tawamangu nggawa tanaman hias niki oleh-oleh saking Tawamangu Rama. Yo kelingan iki. Ya kan nek lelungan mergo apa? Keramah tamahan dan pasduluran. Amin. Amin. Dan memang mendatangkan berkat. Lihatlah dalam akhir cerita. Berkatalah Elisa kepada Gehazi pembantunya, penderei, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, pada musim seperti sekarang ini, engkau akan menggendong seorang bayi. Hebat kan? Berkah. Yuk, jangan pernah lelah untuk beramal. Amin. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi satakan dan hilangin. Ini para umat sudah mulai pulang karena selesai Ekaristi. Tapi beberapa masih tinggal untuk makan pagi bersama saya, romonya. Gitu kurang lebih tata caranya selalu di manapun.